Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ibu Pendeta Lydia Dewiana. Hari ini saya akan bicara tentang api pengharapan yang selalu menyala di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap manusia, siapapun dia, apapun profesinya, berapapun usianya, pribadi lepas pribadi, pasti mempunyai pengharapan di dalam hidupnya. Kalau kita punya pengharapan, bawalah setiap pengharapan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita bawa setiap pengharapan kita kepada Tuhan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita lakukan bagian yang bisa kita lakukan untuk terwujudnya harapan kita. Dan ada bagian-bagian yang kita tidak bisa lakukan, maka Tuhan yang akan campur tangan dan turut bekerja untuk melakukan setiap bagian yang kita tidak bisa lakukan. Contoh, firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, maka seisi rumahnya diselamatkan. Kalau kita pengen, aku dan seisi rumahku, semuanya boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap perasaan. Aku dan seisi rumahku boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka yang bisa kita lakukan untuk kita yang menginginkan itu, maka mulai dari diri kita. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan bagian kita dengan baik dan benar. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat bagi keluarga kita. Baik itu pasangan hidup, baik itu anak-anak kita, menantu, bahkan cucu kita. Kalau saya, ada buyut, ada generasi yang keempat. Kalau kita sudah menjadi teladan dan melakukan firman Tuhan, ada bagian yang kita tidak bisa lakukan, yaitu membuat setiap hati, setiap keturunan kita itu boleh melakukan hal yang sama, boleh mengasihi Tuhan, boleh hidup benar. Itu bagian yang kita tidak bisa lakukan, tetapi Tuhan bisa melakukannya. Karena hidup kita menjadi teladan, maka Tuhan akan buat orang-orang di dalam keluarga kita, Tuhan menguasai hati, pikiran, dan perasaannya. Mereka pun akan hidup seperti yang Tuhan mau di dalam kebenaran firman Tuhan. Selain daripada kita lakukan bagian yang kita bisa lakukan, hal yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus percaya 100% kepada Tuhan. Kenapa harus 100%, bukan 99%? Kalau 100% percaya dengan Tuhan, itu tidak ada celah. Ketika kita percayanya 99%, maka ada satu celah untuk tidak percaya, yaitu logika kita. Ketika ada persoalan demi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat pengharapan itu rasanya masih belum ada kelihatan boleh digenapi di dalam hidup kita, maka kita akan merasa kecewa. Dengan kita kecewa, kita akan menyerah, lalu selanjutnya putus asa. Maka dari itu kita jangan pernah menyerah. Persoalan boleh datang, badai boleh datang, masalah demi masalah boleh datang, tetapi kita percaya bahwa Allahku sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang aku pikirkan. Manusia berkata hal ini mustahil, tetapi firman Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Maka dari itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa, tetapi tetap berserah total dengan Tuhan. Hal itu yang saya lakukan di dalam setiap persoalan, baik di dalam rumah tangga saya, di dalam kehidupan saya, di dalam apapun. Saya tidak pernah menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mengubah setiap yang buruk menjadi baik. Bagaimana Tuhan membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah ketika kita percaya 100% kepada Tuhan. Tidak pernah menyerah. Berserah total kepada Tuhan. Sehingga kita tidak putus asa. Kapan waktunya pengharapan kita menjadi kenyataan? Pengharapan kita akan menjadi kenyataan dengan waktunya Tuhan. Firman Tuhan berkata segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Tetapi kita percaya. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tetapi tidak pernah terlambat. Dan saya mengalami bagaimana Tuhan memulihkan seluruh keluarga saya. Keluarga besar saya mulai dari anak, menantu, cucu menantu, bahkan generasi keempat saya. Bagaimana setiap mereka boleh mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh melayani Tuhan. Semuanya itu nyata. Kalau kita tahu segala sesuatu waktunya Tuhan, kita lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Padanya mulanya firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu sebabnya bukan hanya tahu akan firman Tuhan, tetapi kita menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka firman Tuhan itu akan menegur kita. Firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan saat kita mengalami rasanya banyak masalah. Dan firman Tuhan itu membuat kita keluar sebagai pemenang. Saudara-saudara sekalian, Tuhan pernah tegur saya melalui firman Tuhan. Ketika Tuhan suruh saya memberkati untuk setiap pengerja saya dengan seragam. Saya berkata kepada Tuhan, pengerja itu mungkin ada 100, mungkin lebih. Nanti kalau saya punya berkat, ada uangnya, saya akan belikan semuanya seragam. Tetapi ketika saya berkata demikian, maka firman Tuhan dengan jelas berkata kepada saya, ada di dalam hati, pikiran, dan perasaan saya, berilah, maka engkau akan diberi. Dengan takaran yang sama, dipadatkan, digoncang, dan tumpah keluar. Ketika firman Tuhan itu menegur saya, tidak untuk kedua kalinya, maka saya minta dengan anak saya semua ukuran untuk pengerja. Dan saudara-saudara, ternyata ada 130 pengerja. Dan ketika saya mulai memberkati mereka, menyiapkan untuk mereka seragam untuk 130 pengerja, bagian saya melakukan firman Tuhan, dan bagian Tuhan mencukupkan setiap dananya, sehingga bukan hanya diberkati, bahkan lebih tumpah keluar. Inilah Bapak Ibu Saudara, kalau api pengharapan itu tetap menyala, tidak akan pernah padam, dan dia menyala terus, dan saudara dan saya akan melihat bagaimana semuanya menjadi nyata. Yang percaya dan mau melakukannya, maka bersama dengan saya katakan amin.